Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Kenapa disebut beruntung dan istimewa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Nah, sekarang kita mempelajari tentang makna dari surat At-Tin. Ayat yang pertama menjelaskan tentang kandungan atau manfaat dari buah tin dan buah zaitun. Buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Buah tin juga sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian ayat yang kedua menjelaskan tentang Gunung Sinai yang terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini dikenal dengan nama Jabal Musa. Kenapa disebut dengan Jabal Musa? Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Kemudian ayat yang ketiga ini menjelaskan tentang kota suci Mekah. Kota suci Mekah adalah kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Ayat keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk lainnya.
Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Kemudian ayat yang kelima bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilaku apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ayat ke-6 menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ayat ke-7 menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Kemudian ayat yang terakhir, ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui. Sebagus-bagusnya pencipta dan pengatur segala urusan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baiknya pembuat keputusan. Nah, baiklah anak-anak, mari kita simpulkan dari pembahasan membaca surat At-Tin ini. Kesimpulannya adalah, pertama, manusia adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua, Allah akan menempatkan manusia di tempat yang paling hina, yaitu neraka, untuk orang-orang yang tidak beriman dan beramal soleh. Kemudian, Allah akan menempatkan manusia di tempat yang paling sempurna, yaitu surganya Allah, untuk manusia yang beriman dan beramal soleh. Kemudian bahwa Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Jangan lupa hafalkan surat At-Tin per ayat dan artinya juga. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.